Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semua sekalian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita cerita sedikit, ngaji sedikit, karena di sebelah sana ada kucing. Kita coba ngobrol tentang hukum kucing. Ya, aneh. Islam itu detail, fikih Islam itu sangat detail. Kucing itu dibahas. Suatu hari ada sahabat ini namanya Abdurrahman bin Safar. Abdurrahman bin Safar ini masuk Islam kisaran 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdurrahman bin Safar ini sering sekali bersama Rasulullah. Kemanapun Rasulullah berada, beliau sering ikut. Abdurrahman ini orang miskin, nggak punya rumah. Dia kalau tidur itu di emperan masjid. Masjidnya namanya Al-Sufah. Di emperan masjid. Kalau makan pun, kalau ada yang masih sedekah, makan. Sering puasa, orang miskin. Karena rumah Rasul itu dekat dengan masjid, sehingga ketika Rasul keluar dari masjid atau ada acara, beliau langsung tahu dan langsung mengikutinya. Suatu kali beliau ini punya hobi. Hobinya itu main kucing. Kucingnya itu kalau dijubah sini, taruh di sini untuk mainan, kecil-kecil gitu. Buat mainan gitu. Kalau nganggur mainan kucing. Maka Rasul mengatakan kepada Abdurrahman bin Safar ini, Ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing. Karena kucing kecil, birah itu kucing kecil. Sejak saat itu maka ada sahabat yang dengar ketika Rasul memanggil Abdurrahman bin Safar ini dengan sebutan Abu Hurairah. Maka para sahabat mengikuti, Rasul nyebutnya Abu Hurairah. Akhirnya sahabat lain mengikuti, menjuluki Abdurrahman bin Safar ini dengan Abu Hurairah. Tapi Abdurrahman ini senang dipanggil Abu Hurairah karena pertama dia suka kucing, yang kedua yang masih julukan Rasulullah. Senang dia, saya panggil Abu Hurairah sekarang. Akhirnya dipanggil namanya Abu Hurairah karena dia ini suka kucing. Rasulullah SAW sendiri punya kucing, namanya Muza. Kucingnya Rasul. Rasul sering mengatakan innahu minat tawafin. Yang namanya kucing itu makhluk yang suka tawaf. Maksudnya apa? Muter-muter dari kaki. Muter-muter dari kaki. Makanya kata Rasul sebutkan innahu minat tawafin. Kucing ini hewan yang suka tawaf, kan? Muter-muter dari kaki. Suatu kali zaman Bani Israel, ada orang ibu-ibu melihara kucing. Setelah ini kucingnya nyuri ikan.
ikannya udah disiapin buat makan gitu, dicuri sama kucing. Akhirnya marahnya luar biasa, ini ikan sudah saya siapkan buat makan, dicuri sama kucing. Kucingnya taruh di ruangan, dikunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, cuma ngeong, mati kucingnya. Kata Rasul, ini ibu-ibu ini masuk neraka gara-gara melihara kucing, akhirnya marah sama kucing, kucingnya ditaruh di ruangan, dikunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya mati, masuk neraka. Jadi menyiksa kucing nggak boleh, tidak boleh menyiksa kucing. Lidahnya kucing itu suci. Jadi kalau ada kita itu mau ember, ada ember mau wudhu, ternyata ada kucing lagi minum air di situ, jilatin itu sih, kalau jilatin jilatin itu. Setelah selesai kucingnya pergi, kita mau wudhu, waduh udah dijilatin kucing, sah buat wudhu karena jilatan lidahnya kucing itu suci. Beda dengan anjing. Kalau anjing kita kena jilatan anjing, maka harus dibasuh 7 kali karena itu najis mughaladhah. Ya, najis mughaladhah menurut mazhab Syafi'i. Jadi 7 kali itu salah satunya dengan debu. 1, 2, 3, 4, yang kelima pakai debu, gosok-gosok debu, nanti guyur lagi pakai air. Kenapa kok harus pakai debu segala? Karena yang namanya anjing itu lidahnya banyak sekali mikroba, penyakit, banyak sekali penyakit di lidahnya itu. Dan untuk mengusir penyakit yang ada di lidah anjing, maka salah satu sarana membersihkannya adalah dengan debu. Debu ini dapat menghilangkan penyakit yang ada di lidah anjing. Nah, ini mukjizat Rasul. Rasul dulu nggak pernah bilang kayak gitu. Rasul cuma bilang basuh 7 kali, salah satunya dengan debu itu aja. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para dokter, memang lidah anjing ini banyak penyakitnya, sehingga ketika kita dijilat supaya tidak kayak korengan gitu, nggak korengan, nggak kudesen akibat penyakit kulit akibat jilatan anjing, dibersihkan salah satunya dengan debu. Ini kalau anjing. Kucing nggak apa-apa, kucingnya kehujanan, basah cibrit. Nah, kita nyentuh, wah ada kucing, kita sentuh, kita bawa ke rumah gitu, kita nggak najis, tidak najis. Kucing bersih, dilus-lus, nggak najis. Kucing cibri, nggak najis. Beda sama anjing. Anjing ini kalau cibri najis. Tidak ada anjing basah, kita sentuh, kita harus cuci tangan. Tapi kalau anjingnya itu kering, nah ini yang khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan tidak najis selama anjingnya kering. Tapi kalau cibri harus cuci tangan najis. Kalau lidahnya sudah sepakat para ulama, bukan sepakat ya, menurut mazhab Syafi'i sudah mengatakan itu najis kalau lidahnya, air liurnya. Tapi kalau selain air liurnya, bulu-bulunya, nah bulunya itu kalau kering tidak najis, tetapi kalau basah najis. Tapi kalau kucing enggak, mau basah mau cibri tidak najis. Ini kucing. Maka di dalam Islam ternyata terkait kucing pun ada hukumnya, karena kucing ini hewan yang sering berada di sekitar kita dan dia menjadi hewan rumahan. Karena dia hewan rumahan, maka banyak rukhsah, banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat
dengan air liur kucing, kemudian taruh di mikroskop diteliti, ternyata beda. Air liur anjing ini memang banyak sekali penyakit. Air liur kucing itu bersih nggak ada penyakitnya gitu. Jadi, ketika diteliti itu gitu. Makanya benar kata Rasul, kucing ini sekrul, apa kata Rasul, kitoh itu suci, bersih. Lidah air liur kucing itu suci, bersih. Memang benar, penelitian modern pun seperti itu. Rasul dulu nggak pernah mengatakan, oh yang namanya lidahnya kucing itu bersih, nggak ada mikroba, nggak pernah mengatakan gitu. Nggak pernah mengatakan bahwa lidahnya anjing itu banyak penyakitnya, nggak pernah mengatakan gitu. Hanya mengatakan bahwasanya lidahnya anjing, apa kalau orang terkena jilatan anjing harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Sementara kalau kucing suci. Cuman hanya gitu aja. Umat Islam ya tahu ya, kata Rasul begitu ya kita laksanakan gitu aja. Kalau terkena jilatan kucingnya biasa aja, berarti kita nggak perlu basuh. Tapi kalau anjing harus dibasuh. Ternyata menurut penelitian modern, lidah kucing itu bersih dari mikroba. Meskipun kadang kita jijik kan, orang caci ini ambung-ambungan ke kucing, mana ambung-ambungan ke kucing. Aslinya orang mau aslinya suci, aslinya suci. Tapi kadang ya bagaimana gitu kan, bocah biasanya aja yang mana cah menggambungkan ke kucing itu malas gitu. Tapi ya secara fikih Islam itu suci dan tidak najis, sehingga tidak perlu kemudian dibasuh, dicuci. Ada kata mau dicuci lebih baik bersih, lebih baik karena lebih bersih. Sekarang tidak, Anda langsung habis nyentuh kucing, habis kena kucing, gembol kucing, sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang najis dari kucing adalah air kencingnya sama buros apa? Nya, itu najis. Kalau air liurnya tidak, tapi air kencingnya sama nya itu yang najis. Najisnya apa? Harus dibersihkan sampai hilang baunya, bekasnya, rasanya video. Namanya najis sedang. Najis sedang itu menurut mazhab Syafi'i, bersihkan sampai bersih. Ciri-cirinya bersih, sudah nggak ada bekasnya nggak ada, masih semeriwing, berarti harus suci, harus dihilangkan sampai tidak semeriwing, sehingga baunya itu sudah nggak ada, berarti sudah suci. Atau hilang rasanya, sopo sengarap rasanya. Itu najis kunci, najis setengah, sedang, najis sedang, mutawassathah, ya, mutawassathah najis sedang itu kucing. Selebihnya tubuhnya, air liurnya, bekas gigitannya tidak najis. Mau makan ikan, lapar noleh, separuh dicolok kucing. Waduh, ini ikannya gede, langsung kita makan, sah nggak apa-apa, tidak najis. Ya, sisanya yang sudah dimakan kucing itu tidak najis, boleh dimakan. Kalau kita anjing, nggak boleh dibuang, tapi kalau kucing enggak. Jadi malah tidur sama Muhammad kucingnya itu. Baik, agar demikian ulasan sederhana tentang kucing. Ada orang masuk surga karena anjing juga ada. Kalau tadi ada masuk neraka karena kucing yang dikasih makan. Ada orang masuk surga karena anjing, meskipun anjing itu lidahnya itu
si air digigit sepertinya itu, karena ada airnya dia naik ke atas, naik, lalu tangannya megangin dinding sampai ke atas, dikasih anjing kasih air minum dari sepatunya itu. Maka kata Allah, karena kamu itu berkasih sayang sama makhlukku, maka saat ini kau surga saya ampuni dan kau saya masukkan dalam surga. Masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi Allah memerintahkan, iya, memerintahkan mereka itu sayang. Saya bukan hanya kepada manusia, apalagi kepada manusia sebenarnya, kepada binatang saja kita harus kasih sayang. Makanya kalau nyembelih itu kan diperintahkan dengan wal yuhidda, untuk menajamkan syafratahu, mata pisaunya itu ditajamkan supaya nggak nyiksa. Nyiksa binatang itu nggak boleh. Membunuh binatang itu boleh, tetapi menyiksa binatang tidak boleh. Termasuk anjing, apapun itu nggak boleh disiksa. Bunuh boleh, tapi siksa tidak boleh. Itu ada cara-caranya. Maka ketika ada seorang pelajar ngasih minum anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya dan dijamin dia masuk surga. Sementara yang satu lagi punya kucing, gara-gara nyolong ikan, marahnya minta ampun, taruh di kamar, kunci di ruangan, kunci, dan dikasih makan, dan dikasih minum sampai mati, ngeyang sakit, akhirnya